Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara saya yang beragama Islam, saya ucapkan salam sejahtera dan salam bahagia. Para pemirsa di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Agung Santoso, sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media di Jawa Timur dan Manajer Sekolah Wartawan MJK Institut Jakarta. Kali ini saya berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Sedayu. Para pemirsa yang saya banggakan, beberapa waktu yang lalu ada beberapa keresahan dari masyarakat, terutama wilayah Sedayu, sehubungan mulai maraknya lagi angkutan galian C, sehingga banyak beberapa tokoh masyarakat, juga masyarakat yang ada di Sedayu mengeluhkan tentang munculnya transportasi galian C. Bersama ini kami bersama tokoh masyarakat yang terhormat Bapak Gus Muhammad Asif Arif. Assalamualaikum Bapak. Beliau dari Pondok Pesantren Markas Kapulogo Asempapa, Kecamatan Sedayu. Juga di samping kiri saya Bapak Ahmad Saibuddin. Beliau selain tokoh masyarakat juga Ketua Forkompeta, Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Baik, langsung saja kepada Pak Ahmad Saibuddin untuk memberikan penjelasan tentang keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Sedayu. Monggo Pak Saibuddin. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Assalamualaikum pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi begini Pak Agung, ceritanya akhir-akhir ini banyak masyarakat kami, terutama masyarakat Sedayu, yang mulai resah dengan adanya angkutan galian C. Karena apa Pak Agung? Karena harapan kami, terutama masyarakat Sedayu, dan khususnya saya selaku ketua dari Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang, sangat berharap sekali pembangunan nasional, utamanya di Kabupaten Gresik ini. Sebenarnya masyarakat Sedayu tidak menolak, tapi tetap diingat, tetap kita utamakan dan kita perhatikan kenyamanan masyarakat Sedayu khususnya, dan bagi pengguna jalan yang lainnya. Karena apa? Karena ada banyak solusi-solusi yang perlu dilaksanakan. Nah, supaya untuk mencapai solusi itu gimana? Kita nanti bisa duduk bersama antara stakeholder terkait. Salah satu contoh solusi selain tidak menggunakan jalur darat, jalur air itu bisa diaktifkan Pak Agung. Dan jalur air ini pernah juga dijanjikan sama Bupati terpilih sekarang ini untuk diaktifkan kembali sebagai jalur alternatif untuk mengatasi kemacetan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya harap masyarakat, khususnya masyarakat Sedayu, mari permasalahan ini kita sikapi dengan bijak dan kita sikapi dengan tenang. Karena apa? Sepanjang kita bisa duduk bersama dan bisa mencapai solusi yang terbaik, insya Allah semua akan berdampak dengan baik. Saya kira dari saya, mudah-mudahan harapan dari masyarakat Sedayu ini, khususnya dari saya selaku Ketua Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang Jawa Timur, mudah-mudahan aspirasi kita ini segera bisa didengar dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Tapi itu tadi ya, sekali lagi, kami masyarakat Sedayu tidak menolak dengan adanya pembangunan nasional, khususnya di Gresik Pak Agung. Cuma ya itu tadi, tetap kita butuh perhatian. Masalah kenyamanan dan ketentraman itu sangat penting Pak Agung. Saya kira cukup itu dulu tanggapan dari saya Pak Agung. Terima kasih Pak Ahmad Saibuddin. Gus Muhammad Asif Arif, banyaknya keluhan masyarakat
panjenengan sebagai tokoh, apalagi tokoh religi di wilayah Kecamatan Sedayu, bagaimana menyikapi hal semacam ini? Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Sebetulnya keberadaan dari lalu lalangnya angkutan galian C ini sudah lama menjadi keresahan, termasuk di wilayah Kecamatan Sedayu. Bukan berarti secara umum warga Sedayu itu menolak atau bahkan melarang, bukan. Cuma warga itu butuh hidup secara normal. Sementara yang sering ditemui angkutan-angkutan galian C, kalau sudah dari arah barat, muatannya sudah sekolah nggak ada gunanya. Karena sudah nggak seperti itu lagi mestinya itu. Tonasenya sampai montong-montong ke atas, belum lagi kalau ada jalan berlubang kemudian rontok. Kemudian kalau sudah balik kosongan mau ngambil balapan, Ngoten Gusti. itu balapan seperti itu. Saya itu punya kegiatan di luar, saya terbiasa ya sama dengan umumnya orang lah naik motor. Tapi kalau sudah ada seperti itu ya naik motor ya harus minggir. Nah ini masalah-masalah kecil yang saya yakin pemangku kebijakan itu mungkin belum tahu, sehingga hal-hal semacam ini patut untuk dievaluasi. Belum lagi jam lewatnya, padahal di beberapa titik ada ketentuan, tapi prakteknya itu bahasa sekarang itu kadang-kadang adanya peraturan untuk dilanggar. Padahal mestinya kan tidak seperti itu, Mas. Saya kira hal ini para pemangku jabatan untuk benar-benar memperhatikan masalah itu. Walaupun bisa dikata semenjak ada pejabat baru memang tidak seramai dulu, tapi kalau dibiarkan nanti khawatirnya sudah terlanjur. Beberapa waktu yang lalu pernah itu muatan yang sudah melebihi batas, saya yakin itu ngeban pas di depan rumah. Terus kok sampai lama, saya tanya, kena apa Mas? Ngeban, apa jadi suwi ini? Buatnya kan ban serep dulu, sampe ini nyebut gaya apa, kena ngarepannya wong mobil mlebu gak iso. Diam saja, itu contoh-contoh yang sederhana. Tapi pada intinya, jadi apa yang menjadi kepentingan umum dari masyarakat tanpa ada niatan, tanpa ada nilai-nilai negatif demi kemajuan bersama, nuwun sewu benar-benar diperhatikan. Saya dengar-dengar ada alternatif, misalnya dengan dialihkan melalui angkutan laut, itu solusi yang cerdas itu. Iya, sekarang coba kalau dilihat jalan tuh seperti apa, nggak pernah beres jalan itu. Yang namanya jalan gelombang, kalau sudah hujan, ada genangan air ke masjid, digenjot mesti telas, najis nanti. Itu seperti itu nggak bisa dihindari. Makanya di sini tuh perlu ada komunikasi, bila perlu perwakilan tiap kecamatan didengarkan. Masalahnya juga segala sesuatunya kan sebagai seorang muslim akan ada tuntutannya. Walaupun di mata salah satu itu benar, al halalu yujibul hisab. Itu bagus, tapi besok tetap dihisab. Pasti itu. Apalagi kalau sampai haram, wal haramu yujibul azab. Nah, saya terus terang sangat berharap kepada pemangku jabatan untuk benar-benar bisa, dan saya doakan agar bisa memimpin dengan baik, memimpin dengan adil, memimpin dengan bijaksana, benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai kearifan daripada wilayah masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Gus Muhammad. Pertanyaan terakhir, kira-kira saran apa kepada pemerintah Kabupaten Gresik tadi disinggung oleh Gus Muhammad terhadap pemangku jabatan? Monggo Pak. Iya, jadi harapan kami Pak Agung kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Gresik ini, yang pertama, mudah-mudahan aspirasi kami ini bisa didengar dan bisa direalisasikan, dan nanti bisa kita duduk bersamakan mencari solusi yang terbaik sehingga proyek tetap jalan, masyarakat juga tidak dirugikan dalam arti terganggu kenyamanannya, dan insya Allah aspirasi ini nanti akan, rencana kami Pak Agung, nanti kami tindak lanjuti ke gubernur, kementerian, dan ke Bapak Presiden Pak Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon kepada masyarakat Sedayu supaya bersabar diri, menahan diri, karena segala sesuatu ini bisa diselesaikan dengan baik dan bijak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai turun ke jalan, itu yang sangat tidak kami inginkan Pak Agung. Maka dari itu saya selaku warga masyarakat Sedayu dan Forum Komunitas Pemerhati Tambang Jawa Timur memohon kepada masyarakat Sedayu, terutama pada Gus Asif selaku tokoh masyarakat, agar bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat Sedayu supaya menahan diri dulu, bersabar. Ini rencananya mau dicarikan solusi yang terbaik, itu gimana. Itu harapan kami Pak Agung. Terima Baik. kasih, saya kira. Gus, kira-kira saran supaya masyarakat dikatakan oleh Pak Ahmad Saifuddin tenang, juga kepada pemangku jabatan, bagaimana supaya terjadi sinergi dan ini tidak berlarut. Saran untuk masyarakat, saran untuk pemangku jabatan, monggo Gus. Ya, saya kira untuk mencapai kesuksesan bersama, masyarakat juga bisa mendapatkan edukasi tentang sebuah nilai dan tujuan pembangunan, maka sangat dibutuhkan adanya komunikasi dengan masyarakat setempat. Dan hal semacam ini jangan sampai hanya sebagai simbol saja, tapi benar-benar bisa difungsikan dan juga diikuti secara bebas oleh masyarakat umum, sehingga apa yang terjadi sebenarnya bisa dikoreksi, apa yang sebenarnya terjadi bisa diketahui. Komunikasi itu puncak dari sebuah nilai-nilai perbuatan baik yang bermakna ibadah. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik, apalagi zaman yang sudah seperti ini, mudah sekali ada berita-berita. Nah, harapan kami betul-betul ada komunikasi yang memang disinergikan, dihidupkan, dijaga, dan memang diperhatikan. Sehingga bukannya sekedar ada diplomasi sudah, tapi tidak ada apa. Saya kira itu yang penting sekali untuk dibangun dan diwujudkan. Untuk pemangku jabatan, Nah, untuk pemangku jabatan saya kira perlu melakukan evaluasi dan koreksi langsung di lapangan. Benarkah yang terjadi, sehingga bila perlu menggunakan cara-cara pemimpin terdahulu supaya tahu betul suara yang ada di bawah seperti apa, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang istilahnya bukan mewakili dari keadaan yang sesungguhnya, karena dari jabatan yang dimilikinya merupakan amanah, jabatan yang dimilikinya merupakan pintu pertama menuju sebuah keberhasilan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Pak Agung. ya. Baik, para pemirsa di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia, sangat bermanfaat dialog saat ini ya. Para tokoh masyarakat juga para tokoh religi memberikan masukan supaya menjalankan pemerintahan ini tidak hanya sekedar urusan duniawi, juga menyangkut masalah agama gitu. Betul. Sehingga
semua akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang muncul harus tanggap seperti kata Gus Muhammad tadi, yang paling penting adalah komunikasi ya. Oleh karena itu kita harapkan selesai dialog ini terjadi sebuah perubahan bagi masyarakat Sidayu, termasuk menyangkut masalah transportasi galian C. Sampai di sini pemirsa, kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lain dan yang menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.